menjadi korban di sini? Ya, kita melihat korban daripada ketidakadilan, korban daripada ketidakbecusan mengurus tahanan, dan korban daripada rasa perikemanusiaan yang harus dikedepankan. Karena pasti kita menjamin daripada kuasa hukumnya untuk tidak melarikan diri, dan kita jamin untuk ikutin prosedur hukum enggak. Dan sudah 3 kali diajukan. Sebenarnya kan setelah diketahui meninggal itu tidak ada informasi yang utuh yang diberikan oleh baik dari Kasat Reskrim. Jadi ini seakan-akan ditutupi, sehingga kita kemarin langkah yang kita ambil adalah masukkan ke Polda Kaltim setelah keluarga meminta bantuan. Biadab. Terbongkar keanehan kematian Ustadz Mahir. Duo novel kecam polisi atas kelakuan biadabnya. Itu secara formal, bahkan kejaksaan juga kita urus semuanya, bukan nggak kita urus gitu. Nah ini sampai terjadi, ini yang kita sesalkan. Jangan sampai keteledoran ataupun mungkin ada unsur kesengajaan dari oknum-oknum tertentu, ada pesanan dari orang-orang yang ini kan ada kepentingan politik, bukan kepentingan hukum lagi, kepentingan politik oligarki, kepentingan pemodal yang memang dititipkan untuk memberikan kepada ulama-ulama ini yaitu adalah dikriminalisasi. Ini kita melihat gejala itu. Sudah cukup Ustadz Mahir ini menjadi korban. Ustadz muda yang begitu luar biasa dengan beraninya mengatakan yang hak itu batil itu batil, menjadi korban. Karena memang jangan lagi ada lagi seperti Ustadz Mahir Zain, maka kita meminta untuk segera kita akan meminta penangguhan penahanan kepada laskar-laskar, kepada petinggi-petinggi FPI, ulama yang saat ini berhadapan dengan hukum untuk jangan dikriminalisasi. Mereka tidak akan kabur kemana-mana, mereka taat dan tunduk kepada konstitusi yang ada. Ya, termasuk Habib Rizik tunduk kepada konstitusi dan siap tanggung jawab apa yang telah dilakukan. Cuman harus manusia itu dimanusiakan. Ya, itu aja. Ya. Dalam keadaan di rutan, Ustadz Mahir sudah beberapa kali mengupayakan penangguhan penahanan karena memang kondisi beliau sangat-sangat memprihatinkan. Ya, ke rumah sakit memang untuk rumah sakit itu kan kita minta pembantaran, juga penangguhan, dari penangguhan sampai pembantaran. Memang udah dikabulkan rumah sakit Umi, akan tetapi belum sampai proses kelar, beliau udah dibawa kembali ke belum sehat dan kondisi masih sakit, udah dibawa pulang ke rutan, ke tahanan Mabes Polri, dan sampai mengembuskan nafas terakhir saya. Berarti udah sempat ke rumah sakit Umi ya? Udah cuma 3 hari atau 4 hari lah, belum lama, minggu kemarin kalau nggak salah minggu kemarin Selasa atau Senin pulang. Berapa hari dirawat di rumah sakit Umi? 3 hari. Ada bercak-bercak merah di tubuhnya yang sangat hampir memenuhi daripada seluruh tubuh. Bercak-bercak merah itu sudah mulai sampai ke wajah. Saya baru melihat jenazah beliau terakhir saat ini. Saya ada baru saja di depan jenazah. Jadi kesimpulannya sakit apa, Bang Habib? Sakit makanya apa? Itu kita kan jadi ada sakit beliau ini bawaan, ya itu sakit boleh dikatakan apa itu namanya, kelainan mungkin ada. Kalau penyakit sebab utamanya itu semacam kelainan pencernaan paru-paru yang memang menjamur ke kulit. Jadi semua kulitnya melepuh. Boleh dikatakan hitam hampir seperti melepuh. Ustadz Mahir meninggal di penjara. Duo novel berikan kecaman keras ke polisi. Kontenislam.com. Dua novel yaitu novel Baswedan dan novel Bamukmin memberikan kecaman keras ke polisi atas meninggalnya Ustadz Mahir Atualibi di rutan Mabes Polri, Senin malam 8 Februari. Kecaman keras ini disampaikan penyidik senior KPK Novel Baswedan melalui cuitan di Twitter pribadinya @nazakista.
Selasa pagi 9 Februari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz Mahir meninggal di rutan Polri. Padahal kasusnya penghinaan, ditahan, lalu sakit. Orang sakit kenapa dipaksa ditahan? Tanya Novel Baswedan. Aparat jangan keterlaluan lah, apalagi dengan Ustadz. Ini bukan sepele loh. Tegas penyidik senior KPK ini lagi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum Ustadz Mahir yakni Novel Bamukmin menyesalkan sikap polisi yang tak pernah memberi penahanan kepada Ustadz Mahir. Saya sebagai kuasa hukum beliau turut berduka cita sedalam-dalamnya dan sudah kami upayakan untuk penangguhan beliau. Namun tidak pernah dikabulkan, kata Novel pada wartawan Senin 8 Februari malam. Jadi perkara Ustadz Mahir ini sudah masuk tahap 2 dan menjadi tahanan jaksa, kata Argo Senin malam. Namun, sebelum penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, Mahir sempat mengeluh sakit. Kemudian petugas rutan termasuk tim dokter membawanya ke Rumah Sakit Polri Said Sukanto, Jakarta Timur. Setelah diobati dan dinyatakan sembuh, yang bersangkutan dibawa lagi ke rutan Bareskrim, ungkap dia. Kemudian setelah barang bukti dan tersangka diserahkan ke kejaksa, Mahir kembali mengeluh sakit. Petugas rutan dan tim dokter pun kembali menyarankan agar Mahir dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan perawatan. Tapi Mahir tidak mau hingga akhirnya Ustadz tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di rutan Bareskrim. Soal sakitnya apa, tim dokter yang lebih tahu, kata Irjen Argo. Sebut Ustadz Mahir korban oligarki. Novel Bamukmin bakal kasuskan kematiannya. Tim kuasa hukum Ustadz Mahir Atuh Alibi akan melaporkan kasus kematian pendakwa muda tersebut. Kematian Mahir di rutan Bareskrim Mabes Polri diduga kuat akibat kelalaian. Puncak tertinggi dari perjuangan beliau dan kita meminta pihak berwenang agar menyelidiki kematian ini. Kami mencurigai ada kejanggalan, kata Novel Bamukmin seusai pemakaman di Darul Quran Cipondoh, Kota Tangerang, Selasa 9 Februari 2021 siang. Menurut Novel, Mahir memiliki penyakit bawaan yakni radang usus akut atau TB usus sejak awal penahanannya. Pihaknya telah melakukan penangguhan penahanan dan itu tetapi tidak disetujui oleh pihak kepolisian. Beliau ada penyakit bawaan, ada radang usus yang akut dan malah ditahan di Mabes Polri di Sesmen dekat Ganset. Tidak ada sinar matahari dan sirkulasi udara, paparnya. Dengan kematian Mahir, pihaknya khawatir dengan rekan-rekannya para laskar hingga Imam Besar Habib Rizik Syihab turut menjadi korban dari oligarki. Dirinya pun berharap Mahir menjadi korban yang terakhir kalinya. Kita juga khawatir teman-teman kita yang sebelumnya ditangkap menjadi korban. Padahal apa yang disampaikan Ustadz Mahir hal yang biasa. Banyak kok masalah yang selesai tanpa kriminalisasi, jelasnya. Dia mengaku pihaknya khawatir kematian Mahir ada kesengajaan hingga terjadi malapraktik dari petugas yang memberikan obat-obatan selama Mahir dalam tahanan. Jangan sampai ini ada unsur kesengajaan dan mempraktik akibat obat-obatan. Kita minta anggota DPR turun tangan dan bentuk tim independen. Kita melihat Mahir korban ketidakadilan, ketidakbecusan mengurus tahanan dan kemanusiaan, sambungnya. Lebih jauh, Novel mengatakan penahanan Mahir hingga dia meninggal di ruang tahanan karena adanya kepentingan oligarki. Ini yang kita sesalkan. Ini kepentingan politik oligarki. Sudah cukup Ustadz Mahir ini saja yang menjadi korban oligarki. Jangan ada lagi. Maka kita meminta segera penangguhan kepada laskar dan ulama FPI, ujar dia. Ustadz Mahir yang punya nama asli Sony Eranata meninggal di rutan Mabes Polri. Dia ditahan atas kasus dugaan penghinaan terhadap ulama karismatik Nahdlatul Ulama NU, Habib Lutfi bin Yahya. Akibat obat-obatan, kita minta anggota DPR turun tangan dan bentuk tim independen. Kita melihat Mahir korban ketidakadilan, ketidakbecusan mengurus tahanan dan kemanusiaan, sambungnya. Lebih jauh, Novel mengatakan penahanan Mahir hingga dia meninggal di ruang tahanan karena adanya kepentingan oligarki. Ini yang kita sesalkan. Ini kepentingan politik oligarki. Sudah cukup Ustadz Mahir ini saja yang menjadi korban oligarki. Jangan ada lagi. Maka kita meminta segera penangguhan kepada laskar dan ulama FPI, ujar dia. Ustadz Mahir yang punya nama asli Sony Eranata meninggal di rutan Mabes Polri. Dia ditahan atas kasus dugaan penghinaan terhadap ulama karismatik Nahdlatul Ulama NU, Habib Lutfi bin Yahya.